Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi dengan NIM 220207501033. Di sini saya akan menjelaskan pasca panen penyimpanan tanaman selada. Tahap pertama, panenlah bonggol selada kos sekitar 65-70 hari setelah benih ditanam. Selada kos yang ditanam dari biji hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 bulan untuk tumbuh dewasa. Anda bisa mengetahui bonggolnya sudah dewasa dari tampilan visual. Warnanya hijau tua, daunnya lebat dan terbuka, tidak seperti selada bokor. Bonggol selada kos tidak menutup rapat saat dewasa. Tahap kedua, potong seluruh bonggol di atas pangkalnya jika Anda ingin memanennya 2 kali. Kalau Anda ingin memanen seluruh selada sekaligus, gunakan gunting stek yang tajam untuk memotong pangkal tanaman. Potonglah sekitar 2,5 cm di atas permukaan tanah. Berhati-hatilah, jangan sampai memotong batu atau tanah karena akan membuat bilah gunting menjadi tumpul. Tahap ketiga, beri waktu agar selada bisa kembali bertunas setelah panen pertama. Jika Anda memotong seluruh bonggol sekaligus, akar tanaman seringkali akan menghasilkan daun yang baru. Setelah daun tumbuh dan dewasa, Anda bisa memanen selada untuk yang kedua kalinya. Tunggu sekitar 55-60 hari untuk panen kedua. Namun, selada tidak akan membentuk bonggol dan akan lebih longgar serta jumlah daunnya lebih sedikit daripada panen pertama. Tahap keempat, cabut bonggol selada dari dalam tanah untuk memastikan tanaman hanya dipanen 1 kali kalau Anda tidak ingin memanennya lagi. Cabutlah seluruh bonggol selada sekaligus. Anda tidak membutuhkan gunting stek untuk melakukannya. Tinggal pegang pangkal selada dengan 1 tangan dan tarik dengan kuat ke atas sampai tanaman tercabut dari dalam tanah. Pencabutan bonggol selada juga akan turut menarik akarnya dari dalam tanah. Tahap kelima, hancurkan gumpalan tanah dari akar agar bedeng kebun relatif tidak terganggu dan tanah tidak terbawa ke dalam rumah. Bersihkan sisa tanah yang menempel pada akar selada. Anda bisa melakukannya dengan tangan saat mencabut bonggol dari dalam tanah. Setelah selada dicabut, tepuk-tepuklah tanah yang menempel sampai rontok agar lubang bekas selada di bedeng kebun tertutupi kembali. Anda juga bisa menggali tanah di sekeliling bekas selada untuk membersihkan sisa akarnya yang mungkin tertinggal di dalamnya. Tahap penyimpanan. Tahap pertama, pisah-pisahkan daun dan bilas satu-satu. Setelah selada dibawa ke dalam rumah, pisah-pisahkan dengan cara menariknya satu persatu dari pangkal bonggol. Setelah itu, cuci setiap daun di bawah air leden dingin. Anda bisa langsung menyajikannya selada dalam bentuk selada atau menyimpan daunnya sampai 10 hari dalam kantong kedap udara di dalam kulkas. Tahap terakhir, cuci daun yang 10 hari setelah daun terluar dari setiap selada dipanen. Bersihkan tanah dari daun dengan cara mengguyurnya di bawah air leden dingin. Tepuk-tepuk hingga kering dan masukkan ke dalam kantong plastik dan simpan di kulkas. Kalau disimpan dalam keadaan kering, di dalam kulkas daun selada bisa tahan sampai 10 hari. Bersihkan alat pemotong yang Anda gunakan, baik sebelum maupun sesudah memanen selada. Cuci selada sampai benar-benar bersih dengan air hangat sebelum dimakan.